Shalom guys, kalau ada orang Katolik yang mengatakan bahwa Protestan berpecah belah terus, ya katanya buah Roh Kudus, kenapa Protestan itu berpecah-pecah terus? Kalau ada orang Katolik yang bilang begitu atau komen begitu, maka yang harus kalian lakukan adalah menjawab seperti jawabannya Marihot, teman saya di TikTok yang jawabannya bagus sekali teman-teman ya. Mari sama-sama kita dengarkan jawaban yang harus diberikan ketika kita dituduh Protestan berpecah belah terus. Simak. Aduh, template lagi, template lagi. Tapi saya cukup paham template ini datangnya dari mana. Template ini adalah kalimat atau kata-kata yang sering diberikan oleh orang Katolik sama kita. Template ya. Jadi kayak mereka itu tinggal mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Tinggal mengcopy paste tuduhan atau pertanyaan yang sama. Atau sanggahan atau hinaan yang sama kepada Protestan. Itu template. Marriott bilang, template lagi, karena udah sering kita dengarkan. Mari kita lanjut dengarkan videonya. Yaitu dari TikToker kesayangan Anda semuanya. Tapi I still wondering ya, kenapa Anda dan teman-teman Anda tuh selalu datang ke Protestan dengan template ya. Template-nya belajar dari TikToker kesayangan Anda lagi. Kirain dia itu udah sumber ilmu yang paling hakiki apa? TikToker kesayangan Anda ini adalah TikToker kesayangan netizen Katolik di TikTok ya. Itu adalah Romo Patris Allegro sebenarnya. Lanjut. Padahal enggak juga loh. Jadi dia bilang A, kalian A, dia bilang B, kalian B, terus ngomongin ke Protestan, copy paste, benar-benar nggak ada kreativitas. Tapi nggak apa-apa, saya akan beberkan kepada kalian semua sebuah pemikiran soal siapakah pemecah gereja yang sejati. Pastikan kalian menyimak. Roh pemecah belah gereja sebenarnya adalah Roman Spirit, Spiritus Romanus, dan namanya aja udah Roman ya, nggak ada di Protestan Spirit itu. Kemungkinan besar ya pernah ada di dalam gereja Anda lah, setidaknya sampai abad 16. Tidak percaya, jadi saya udah pernah jelasin soal jenis-jenis perpecahan gereja yang pernah ada ya, mulai dari pisahnya Koptik, Mesir yang tentu saja skismatik, lalu skisma besar Ortodoks Timur, dan reformasi Protestan. Nah, dari ketiga ini, siapa yang terlibat di ketiganya? Ya Roman Catholic Church lah. Adalah kesimpulan logis kalau Roman Catholic Church harus jadi tersangka utama perpecahan gereja. Masa Roman Catholic Church terlibat di semua event perpecahan gereja, terus malah penyebab perpecahan dituduhkan kepada Protestan atau gereja yang lain? Yang benar aja lah. Not to mention ya, kalian sekarang punya skismatik baru yaitu SSPX, Society of Saint Pius X. Kalian men-trigger semua event perpecahan gereja, itu fakta sejarah kok. Faktanya adalah Spiritus Romanus ini membuat gereja Anda merasa mereka lah yang terdepan, jadi merasa nggak perlu diskusi dengan komunitas gereja lain sesama gereja apostolik. Skismatik dengan Koptik dan dengan Ortodoks Timur itu punya kemiripan. Romanus ini kan merasa nggak perlu diskusi dengan Koptik soal natur Kristus kan. Padahal ada language barrier yang harusnya diselesaikan gitu. Bahasa mereka di Mesir beda kok sama yang di Roma. Begitu juga dengan skisma besar nih. Romanus merasa nggak perlu diskusi dengan Ortodoks Timur soal menambahkan filio ke dalam Nicea Creed kan. Jadi kalian nggak pakai sungkem-sungkem karena merasa Petrus itu adalah pemimpin para rasul. Ya jadi nggak usah diskusi dengan gereja lain, kita bikin aja langsung. Dan karena Romanus sudah bikin, ya yang lain harus patuh gitu, gereja yang lain harus patuh. Ya gereja lain bisa bilang ya, emang siapa lu gitu. Perpecahan gereja ini kan jadi membentuk pola 500 tahunan ya. Perpisahan dengan Koptik itu kan menjelang abad ke-5. Skisma besar Ortodoks Timur itu abad 10. Reformasi Protestan abad 15. SSPX munculnya abad 20. Bukan Romanus namanya kalau nggak men-trigger perpecahan gereja. Ya, itu not to mention ya, kita belum hitung para papis yang lebih konservatif, yang terang-terangan menolak Konsili Vatikan kedua dan Novus Ordo. Katolik yang lebih konservatif Itu ada channelnya Crusader Network kalau nggak salah. Coba kalian cek, itu channel Katolik yang menolak Konsili Vatikan II. Coba kalian cek. Tapi kita lanjut dulu di sini. Katolik yang lebih konservatif ya, nggak setuju Novus Ordo tuh. Mereka lebih prefer Tridentine Mass dan Latin Mass. Bayangin aja gara-gara liturgi berkelahi. Itu sangat well known tuh konflik itu di luar. Nanti ya, kalau misalkan penghakiman terakhir, kalau memang perpecahan ini adalah topik yang akan diangkat, ketika kalian diadili, kalian akan kehabisan jari untuk nunjuk. Tapi gereja lain bisa nunjuk kalian hanya dengan satu jari doang.
Mereka lah pelaku utamanya. Pendahulu-pendahulu Anda tuh sudah memenuhi syarat untuk jadi tersangka utama perpecahan gereja kok. Gereja lain cuma perlu satu jari doang untuk nunjuk mereka lah pelakunya. Dear Saint Paul, jangan sampai ya Anda dan teman-teman Anda begitu sering mengencourage persatuan, justru kena takut akan penghakiman akhir zaman. Ayo dong gereja bersatu, kalau nggak bisa habis kami nanti pas penghakiman terakhir. Karena emang tersangka utamanya itu sudah bisa kita tentukan. Dan gereja Anda di masa lalu bersatu dengan negara. Tahu nggak akibat logisnya? Akan ada doktrin yang dibuat yang justru syarat muatan politik manusia. Indulgensi lah contohnya. Otoritas gereja bisa mengampuni dosa orang yang sudah mati dengan imbalan uang. Doktrin macam apa itu? Jadi, my Protestant fellows, kalian di buku paket agama di sekolah mungkin sudah baca kalau yang diprotes Luther itu salah satunya adalah penjualan indulgensi. Cuman kalian harusnya kaget dengan teknisnya. Jadi, menurut Johann Tetzel, friar Katolik dari Ordo Dominikan, dia bilang gini, sebagai marketing, kalau orang kasih uang ke kotak persembahan untuk indulgensi, begitu uangnya bunyi di dasar kotak, ting, satu jiwa lepas dari purgatori. Doktrin macam apa itu? Itu separah-parahnya doktrin yang beredar di gerakan Pantekosta karismatik kalau kasih uang ke gereja nanti Tuhan balas berlipat ganda. Mirip. Dan apa gunanya akhirnya sola scriptura? Sola scriptura itu membuat kita bisa bedakan mana doktrin yang benar, mana yang datang dari politik manusia. Karena apa? Karena politik manusia sulit masuk ke dalam scripture, tapi ke dalam tradisi bisa. Dan tahu nggak, dampak paling besar dari bersatunya agama dan negara, elit agama itu akan jadi oligarki yang menindas dan meminta Tuhan jadi backup mereka. Anda pikir Tuhan akan biarkan hal itu terjadi? Apalagi ketika orang miskin yang dikorbankan. Jangan harap Tuhan mau maklum. Itulah makanya Tuhan bangkitkan Protestan sebagai sarung tinju. Tuhanlah petinjunya. Tebaklah siapa yang dipukuli oleh Tuhan gara-gara reformasi Protestan. Ya, setidaknya Thomas More, seorang Katolik dari abad 15 penasehat King Henry ke-8, sudah jujur dalam kedua buku dia bahwa perpecahan gereja adalah pukulan yang telak dan menyakitkan bagi para Romanus. Fakta kok. Justru adalah sebuah ironi. Reformasi Protestan itu justru event yang menyatukan begitu banyak orang, bukan memecah belah. Orang kalau ditindas biasanya mereka diam. Tapi kalau coba ada satu orang berani, mendadak yang lain pada berani. Itu kan reformasi Protestan. Bayangin aja, mendadak begitu banyak pihak yang tidak setuju dengan Roma, especially soal duit. Nih ya, kalian semua perlu tahu. Dampak pertama yang paling kerasa dari 95 tesisnya Luther itu apa coba? Penjualan indulgensi turun drastis. Ya, padahal ya, Roma itu kan lagi perlu duit untuk perang dengan Ottoman, untuk membangun Basilika Saint Peter, dan tentu saja membiayai gaya hidup Popleoten yang flamboyan itu. Gimana orang itu elit gereja nggak benci sama Luther? Agenda Danus mereka berantakan. Luther is someone who stand in their way. Jadi kira-kira gimana cara hentikan Luther? Ya anggap aja dia heresi. Jadi Luther dianggap heresi itu murni demi kepentingan politik. Tapi emang setelah dikatain heresi, reformasi berhenti? Enggak, lanjut. Bahkan ya, prince Eropa yang masih pengen tetap Katolik tetap berubah pikiran. Oke, gue tetap Katolik, tapi soal kebijakan dan soal moneter Roma jangan coba-coba atur gue ya. Itulah yang mengakhiri perang 30 tahun. Protestan berada di kubu yang menang dan lebih rendah hati. Katolik berada di kubu yang kalah dan realistis. Akhirnya perdamaian tercapai. Itulah perjanjian damai Westphalia. Jadi, papis ya, kalau misalkan kalian mau berduka atas perpecahan gereja, itu urusan kalian lah. Protestan tidak peduli. Yang kalian rindukan itu adalah persatuan politik kok. Semua gereja bersatu tapi di bawah Roma. Emang Anda pikir Koptik yang di Mesir setuju? Emang kalian pikir Ortodoks di Rusia setuju? Kagak. Protestan pun tidak akan setuju. We are not into Roman politics. We are free. Kalian ingat, gereja Koptik baru saja suspend dialog mereka dengan kepausan gara-gara fiducia supplicans. Mereka berabad-abad dianiaya karena Kristus. Sekarang mereka merdeka. Orang merdeka mereka bisa bersikap. Jadi, ya, jangan mimpi semua pengikut Kristus bersatu
di bawah gereja kalian, tapi masih bawa embel-embel Roma gitu. Jangan harap lah. Lagi pula kelakuan para Romanus di TikTok ini makin lama bikin orang muak kan. Siapa yang mau bersatu dengan gereja macam gini kalau umatnya kayak begitu? Terakhir nih, gua kasih tahu. Protestan itu berasal dari kata Latin protestari. To protest, to publicly declare artinya. Jadi, Protestan adalah sebuah semangat ya. Dan semangat ini adalah semangat yang membebaskan manusia. Semangat-semangat yang membebaskan humanity. Anda orang Indonesia bebas dari rezim Soeharto karena apa? Karena ada mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan, protes, put their lives on the line. Will of Protestant still exists in this era and will always be remembered. Akan terus diingat. So good luck, Papis. Good luck, papis. Teman-teman, jadi dijelaskan dengan tuntas. Semua perpecahan gereja itu yang men-trigger pertama kali itu ya Roma, di perpecahan dengan Koptik, dengan skisma besar ya Ortodoks Timur, Protestan, itu semua Roma. Terus bilang Protestan berpecah-pecah. Mana ada. Protestan itu bersatu kokoh di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Kalau ada orang yang muncul mengajarkan ajaran bidat, itu bukan berarti Protestan berpecah. Toh dulu ada Pelagius, ada Arius, mereka juga muncul membawa ajaran bidat dan terjadi perpecahan, ya kan? Jadi itu oknum, bukan perpecahan Protestan. Protestan tidak mungkin berpecah karena ya kita punya dasar Alkitab dan itu gak bisa dipecah belah. Manusianya, oknum-oknumnya aja yang berpecah. Jadi ya sebenarnya kita kalau mau dituduh seperti itu, tunggu dulu guys. Faktanya, kalianlah pelaku utama perpecahan. Sekian video saya teman-teman. Tuhan berkati.